Tuhan, umat pilihan Allah sangat senang bisa berjumpa dengan saudara kembali di hari ini dalam pembelajaran firman Tuhan. Doa dan harapan saya semua kekasih Tuhan sehat dan tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi asal engkau tetap percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berseru kepadanya pagi, siang, sore, malam, hari demi hari. Dan tiba waktunya Tuhan tidak pernah telat untuk menolong engkau. Haleluya. Ingat kasihnya saudara. Dulu pada waktu engkau terjepit, kepepet, dia sanggup menolong engkau. Hal yang sama dia mampu melakukannya bagi engkau dan saya. Haleluya. Saudara, kita mau belajar kebenaran firman hari ini, kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu. Hari ini kami mau mengenal kembali pembelajaran firman-Mu. Tuhan, tuntun kami untuk mengerti agar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Agar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami, kami tidak mempermalukan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, tema kita hari ini, orang benar tidak akan kekurangan. Orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Orang benar tidak akan pernah menderita kelaparan. Mengapa saudara? Karena orang benar tentunya disayang Tuhan. Kekasih Tuhan, orang benar pasti dia orang percaya Tuhan Yesus. Namun orang percaya Tuhan Yesus belum tentu dia orang yang benar. Mengapa demikian? Kita hari ini belajar bersama-sama. Kita baca di dalam Amsal pasal 10 ayat 3. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Alkitab mengatakan Tuhan tidak membiarkan orang benar kelaparan. Siapa orang benar? Dengan jelas Yeskiel menyatakan pasal 18 ayat 9. Kriteria orang benar kita baca bersama-sama. Yeskiel 18 ayat 9. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang benar pasti hidup. Orang benar dikatakan Amsal pasal yang ke-10 ayat 3, tidak dibiarkan menderita kelaparan. Kekasih Tuhan, hiduplah sebagai orang benar. Dikatakan orang benar adalah orang yang hidup menurut ketetapan Allah. Yeskiel katakan hidup menurut ketetapan Allah. Hidup menurut artinya hidup taat akan ketetapan Allah, akan firman Tuhan. Orang benar adalah orang yang hidup taat akan firman Tuhan. Taat artinya tidak ada alasan, titik. T, tidak. A, alasan. A pertama ada, A kedua alasan, T terakhir titik. Tidak ada alasan, titik. Dibolak-balik TAT, TAAT, TAAT sama saja, podo wae sami mawon. Tidak ada alasan, titik, taat. Orang benar adalah orang yang hidup menuruti ketetapan Allah. Orang benar adalah orang yang hidup taat akan firman Tuhan. Yang satu dikerjakan, yang lain tidak diabaikan. Dari kejadian sampai wahyu, dia melakukan dengan sempurna. Bagaimana dia tahu firman Tuhan? Tidak ada kata yang lain. Membaca, memperkatakan firman, merenungkannya siang dan malam. Maka engkau akan bertindak hati-hati sesuai dengan kebenaran firman itu, saudara. Sebagaimana kita belajar tentang kisah Yosua, bagaimana Yosua berhasil merebut tanah Kanaan karena dia mempelajari kitab Taurat. Kekasih Tuhan yang saya kasihi, hal yang berikutnya adalah selain taat, dikatakan orang benar itu setia melakukan firman. Orang benar adalah orang yang hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku, mengikuti peraturan, mengikuti firman Tuhan, mengikuti mentaati
firman Allah dengan setia. Selain engkau taat, tapi engkau juga setia. Bukan hanya taat 1 hari. Bukan hanya taat akan firman Tuhan 2 hari. Bukan hanya taat akan firman Tuhan hanya setahun. Bukan hanya taat firman Tuhan hanya 5 tahun. Tapi firman Tuhan taat untuk seterusnya. Berkesinambungan. Kesetiaan. Setia. Obey. Obey taat. Dan setia. Engkau setia. Sampai akhir hidupmu. Engkau berpegangan firman Tuhan. Engkau memegang peraturan Allah. Sehingga Alkitab mengatakan, engkau dan saya tidak akan mengalami kelaparan. Haleluya. Daud mengisahkan dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 25. Di sana tertulis dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Daud sejak dari masa mudanya, dia melihat banyak orang di dalam kerajaannya, saudara. Dan dia memperhatikan, ternyata orang hidup dalam kebenaran. Orang benar itu tidak pernah meminta-minta sejak daripada masa mudanya sampai masa tuanya. Dia belum pernah melihat orang yang melakukan firman dengan taat dan setia. Orang yang pernah melakukan firman dan dengan taat dan setia, dia tidak pernah melihat orang ini pernah kelaparan. Bahkan sampai meminta-minta. Kalau engkau anak Tuhan hari ini, kasih Tuhan, engkau masih meminta-minta, periksa kembali hidupmu. Apakah engkau sudah melakukan, mentaati firman dan melakukannya dengan setia? Apakah engkau sudah memperkatakan firman itu? Membaca firman dan merenungkannya. Oke, ada anak Tuhan yang membaca firman, baca tapi tidak pernah merenungkan, tidak pernah melakukannya, ya sama aja buang. Kekasih Tuhan, Alkitab kita Alkitab yang pandai. Hikmat itu ada dalam firman, saudara. Engkau mempelajari firman dari Kejadian sampai Wahyu, temukan rahasia-rahasia hidup berkemenangan, hidup berkeberhasilan, rahasia-rahasia yang bekerja. Oh, banyak sekali, saudara. Kalau hari ini engkau kekurangan, jangan-jangan engkau malas, jangan-jangan engkau bodoh. Mengapa engkau bodoh? Karena engkau tidak belajar. Kau tidak pernah mengupgrade diri. Padahal Tuhan berkata, hidup ini harus belajar, hidup ini harus bekerja. Jangan-jangan kau malas, padahal kita mengatakan belajar pada semut. Semua hal itu ada di Alkitab. Tapi emang apakah tidak boleh? Apakah harus orang Kristen itu, orang benar itu hidupnya berlebih-lebih, atau harus tidak pernah susah? Saudara dengar baik-baik. Firman Tuhan dikatakan, Daud mengatakan sejak dia masih muda sampai tuanya dia tidak pernah lihat orang benar yang meminta-minta. Amsal dikatakan bahwa Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Tuhan yang tidak membiarkan, saudara. Kalau engkau hidup benar, Tuhan tidak akan membiarkan engkau kelaparan. Kecuali, saudara, dalam kedaulatan Tuhan, sebagaimana kisahnya Ayub. Ayub, Tuhan izinkan iblis untuk mencobainya. Dan Tuhan juga tahu batas kemampuan Ayub tentunya. Nah, kalau engkau tidak sebagaimana Ayub yang hebat begitu, pas, saudara, saya percaya kita mencatat pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita. Dia tahu batas kemampuan kita. Dia tidak akan membiarkan kita diberikan cobaan yang besar. Masa engkau punya anak nih, anakmu usia 2-3 tahun, lalu engkau kasih masalah dengan dia,
Nah, nih aku kasih kau, tiba-tiba lagi tidur enak-enak, ataupun lagi berjalan lagi tidur enak-enak, engkau kasih dia beban dengan beras 10 kilo, kau tahu dia di bawah di badan dia, saudara, bengek mati anakmu, saudara. Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melampaui kekuatanmu. Mengapa Ayub diberikan? Karena Tuhan tahu kemampuan Ayub untuk mengatasinya. Karena dia maha tahu, saudara. Haleluya. Dikatakan Tuhan tidak membiarkan orang benar kelaparan. Pegang itu, saudara. Kalau engkau hidup benar, orang benar artinya orang yang hidup menurut ketetapan Allah. Orang yang hidup mentaati firman Tuhan. Dan orang yang hidup melakukannya firman Tuhan dengan setia. Itu orang benar. Orang tidak benar ya orang fasik. Tidak benar, tidak mentaati firman, tidak setia melakukan firman, hidup mereka tentunya akan mengalami kekurangan. Kasih Tuhan, hari ini kita sadarkan bersama-sama. Lakukan kebenaran firman dengan setia. Dan satu dikerjakan, yang lain tidak diabaikan. Maka hidupmu dan hidupku akan mengalami kelebihan. Artinya tidak akan mengalami kekurangan. Mungkin kita cukup, atau mungkin kita tidak berlebih-lebih, tapi kita tidak pernah kekurangan. Dan kita pun tidak pernah meminta-minta. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku, biar firman ini boleh memerdekakan kita bersama-sama. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat anugerah-Mu kami boleh mengenal firman kembali di hari ini. Tuntun kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang benar, yang hidup menurut ketetapan Allah dan melakukannya dengan setia setiap peraturan Tuhan. Kami hidup taat akan firman dan setia melakukannya, bukan 1 hari, bukan 2 hari, tapi seumur hidup kami melakukan firman dengan setia. Yang satu dikerjakan, yang lain tidak kami abaikan. Sehingga genaplah firman Tuhan bagi hidup kami. Semakin hari kami semakin sempurna seperti Kristus yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Tuhan, aku berdoa untuk saudara-saudaraku seiman hari ini yang punya sakit penyakit. Kasih Tuhan, jika engkau sedang sakit saat engkau mendengarkan firman hari ini, bukankah tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, dan pendengarnya tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita. Kasih Tuhan, pegang bagian tubuh yang sakit. Karena firman Tuhan berkata, oleh bilu-bilu darah Yesus semua sakit jadi sembuh. Dan Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Aku berdoa untuk kekasih Tuhan, saudara-saudaraku yang sedang sakit, yang sedang bergumul, yang minta kesembuhan. Tuhan, sembuhkan sakitnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berikan hidayah, Tuhan, berikan kekuatan, berikan anugerah-Mu, berikan belas kasih-Mu. Dalam nama Yesus, jadikan sembuh. Dan seperti sedia kala dia boleh beraktivitas, sehingga mempermuliakan nama Tuhan di sisa hidupnya. Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Untuk saudara yang punya masalah hari ini, Tuhan, aku berdoa, ingatkan mereka untuk datang kepada Tuhan, sumber hikmat untuk bantu mereka menyelesaikan masalah, baik masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan. Engkau tolong anak-anak-Mu, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa membuka mukjizat di mana saja. Dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Kasih Tuhan, jika firman ini berkat bagi saudara, sharingkan, bagikan kepada saudara-saudara seimanmu, agar mereka mempunyai berkat yang sama, sehingga kita sama-sama tiap hari, semakin hari berakar, bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah yang manis, buah yang baik bagi kerajaan Bapa dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.